in my lane fast, call it high speed. Halo guys, selamat datang kembali di channel Akwijun. Nah, seperti biasa untuk di video kali ini saya akan kembali merekomendasikan tema-tema keren Xiaomi khusus HyperOS. Dan di sini saya akan mereview dua tema dan semuanya direkomendasikan oleh Bang Al Ma'ruf. Terima kasih buat Bang Al Ma'ruf yang selalu merekomendasikan tema-tema keren untuk saya review di channel ini guys. Dan buat kalian yang masih stay di MIUI 14, untuk kedua tema ini tidak akan support di smartphone kalian ataupun tidak akan kalian temukan di aplikasi tema store kalian. Oke, dan sebelum selanjut, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung atau pertama kali menemukan channel ini, ada baiknya untuk kalian klik subscribe dulu dan jangan lupa juga buat kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oke, sebelum saya mulai review tema yang pertama, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik subscribe beserta dengan like-nya di video ini. Serta tak bosan-bosannya juga saya ingatkan kepada kalian semua, jika salah satu video dari Akwijun ada yang tembus 5.000 penayangan dalam jangka waktu 1 bulan, saya akan mengadakan giveaway untuk 2 orang pemenang guys. Dan oh iya, untuk di versi HyperOS yang saya gunakan yakni 1.0.2.0 guys. Jadi buat kalian yang menggunakan HyperOS berbeda dari versi yang saya review ini, kemungkinan juga akan berbeda tampilan di setiap device ataupun di setiap versi HyperOS nya guys. Oke, dan di sini saya menggunakan Xiaomi Redmi Note 13. Oke, dan tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita mulai untuk direkomendasi tema yang pertama. Nah, untuk nama temanya yakni Aguya _IZP6, ukurannya sekitar 26 MB, dan untuk nama desainer bernama Easy54. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Untuk di tampilannya sih simple ala HyperOS seperti ini atau HyperOS standar. Nah, di sini untuk di gambar wallpaper ini gambar animasi burung elang gitu guys, dan gambar pemandangan pegunungan. Nah, di sini cukup simpel aja untuk di bagian lock screen-nya, dan di bagian bawah itu cuma ada shortcut aplikasi kamera. Oke, sekarang kita lanjut ke tampilan home screen. Untuk di tampilan wallpaper ini masih sama seperti yang ada di bagian lock screen-nya. Dan kemudian yang menarik perhatian di sini adalah di tampilan icon PK aplikasi. Di sini semua berubah untuk di icon PK aplikasi dan tampilannya unik dan keren seperti ini guys. Nah, berikut untuk di tampilan widget yang juga masih bisa tembus seperti ini, ada animasi detikan. Kemudian di sini juga bernuansa warna coklat gitu, sama seperti tampilan icon pack-nya. Nah, di sini juga ada keterangan cuaca dan keterangan kalender. Nah, kemudian untuk di tampilan icon baterai dan sinyal, nah di sini tembus dan seperti inilah tampilannya. Terlihat keren dan simpel gitu. Untuk di tampilan volume slider, di sini juga masih bisa tembus seperti ini tampilannya guys, ala tampilan iOS gitu guys, ataupun volume slider tema-tema iOS. Nah, di sini juga terlihat keren untuk di tampilan pusat kontrol. Nah, seperti ini tampilannya, masih bisa bernuansa transparan untuk di smartphone yang saya gunakan. Dan di sini untuk icon-icon shortcut ini sama seperti tampilan icon pack aplikasinya guys. Nah, di bagian background itu ada gambar animasi burung elangnya. Berikut untuk di tampilan bar notifikasi yang juga masih bisa tembus seperti ini. Gak ketinggalan untuk di bagian animasi kembali atau animation back, di sini juga berubah menjadi warna agak kecoklatan gitu. Kemudian untuk tema ini juga tembus ke beberapa tampilan aplikasi sistem, seperti tampilan aplikasi telepon seperti ini, dengan desain mengotak untuk di bagian tombol-tombol dialpad sedikit bernuansa klasik seperti ini guys. Berikut untuk di tampilan kontak yang juga masih bisa tembus seperti ini. Kemudian untuk di tampilan aplikasi pesan, sayangnya di sini cukup simple dan minimalis saja. Dan kemudian untuk di tampilan aplikasi setelan, di sini juga masih bisa tembus, utamanya untuk di icon-icon setting, dan di sini masih ada gambar animasi burung elang untuk di bagian backgroundnya. Nah, untuk icon-iconnya saya suka karena tampilannya keren, dan di sini sayangnya masih ada sekitar satu aja icon setting yang masih menggunakan icon standar guys. Nah, tema ini support di dark mode ataupun di light mode.
Tapi jika di light mode itu tidak akan tembus di aplikasi setelan atau settingnya seperti ini. Oke, jika kalian suka atau tertarik dengan tampilan temanya, silahkan aja kalian download lalu kalian terapkan. Dan sekarang kita lanjut ke rekomendasi tema yang kedua. Oke, untuk rekomendasi tema yang kedua kita kali ini bernama Hyper EOP P15. Ukurannya itu sekitar 13 cm aja guys, dan untuk nama desainer bernama Duo JR. Oke, kita mulai untuk di tampilan lock screen atau di tampilan layar kunci. Nah, untuk tampilannya seperti ini untuk gambar awalnya atau tampilan awal. Nah, di sini untuk tema ini punya fitur kustomisasi, yakni kalian tinggal tap dua kali di bagian bawahnya sini guys. Tapi untuk memunculkan menu kustomisasinya itu kalian harus memasukkan kata sandi dari tema ini. Nah, untuk memasukkan kata sandinya saya kasih tutorial dulu karena masih banyak yang bertanya. Padahal jelas-jelas sudah banyak tema-tema saya yang merekomendasikan ataupun memberikan tutorial cara memasukkan password untuk di tema Xiaomi. Nah, caranya sangat mudah, yakni kalian tinggal masuk ke aplikasi tema, kemudian kalian tap di bagian akun, kustomisasi tema, gaya kunci, kemudian kustomisasi. Nah, untuk di fitur kustomisasi ini, itu kalian pilih untuk di bagian yang ketiga ini ya guys, kalian tap, lalu kalian masukkan kata sandinya yakni Bilbao. Nah, jika sudah, selanjutnya kalian klik OK, langsung saja kalian kembali. Nanti untuk fitur dari lock screen-nya atau fitur kustomisasinya itu bisa terbuka secara full guys, seperti yang akan saya review pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tampilan awal seperti ini, di bagian atas itu ada widget ala HyperOS, dan ini juga ada perbedaan warna gitu untuk di bagian widgetnya. Nah, cara untuk memunculkan fitur kustomisasinya, kalian tinggal tap garis gestur bar yang ada di bagian bawah sini guys. Nah, pertama-tama di sini kalian bisa mengubah ataupun menerapkan ataupun memilih gaya kunci ataupun gaya widget yang bisa kalian terapkan di sini guys. Nah, kemudian jika sudah, selanjutnya kalian tap di bagian personalizer. Nah, di sini selanjutnya kalian bisa mengubah untuk di bagian widget jamnya. Nah, di sini bisa kalian ubah untuk di font dari widget jamnya guys. Kemudian di sini di bagian kalender itu juga bisa kalian ubah untuk di keterangannya. Di sini kalian bebas memilih keterangannya. Selanjutnya di sini bisa juga kalian ubah untuk di warnanya. Oke, kemudian selanjutnya di sini juga bisa kalian ubah-ubah untuk di wallpapernya guys, dengan cara kalian tap untuk di bagian logo foto ini ataupun galeri ini. Nah, di sini terdapat beberapa wallpaper yang bisa kalian gonta-ganti dan semuanya keren-keren dan punya fitur depth wallpaper gitu guys untuk di gambar objek orang seperti ini. Oke, meskipun untuk di tampilan lock screen itu begitu kerennya dan punya banyak fitur kustomisasi, itu berbanding terbalik untuk di tampilan home screen. Nah, untuk di tampilan home screen ini cukup simpel dan sederhana saja. Di sini kita tidak bisa mengganti untuk di bagian wallpaper, dan ini wallpapernya menurut saya cukup simpel dan standar. Kemudian untuk di tampilan icon PK aplikasi ini juga terlihat atau tergolong sangat standar guys untuk di icon-iconnya, cuma diubah untuk di tampilannya menjadi bulat seperti ini. Untuk di tampilan icon baterai dan sinyal ini masih bisa tembus seperti ini tampilannya. Kemudian untuk di tampilan pusat kontrol yang saya gunakan ataupun di smartphone yang saya gunakan itu masih abu-abu seperti ini guys. Nah, untuk di tampilan animation back ini berubah menjadi warna gradasi. Selanjutnya untuk di tampilan bar notifikasi ini juga masih bisa tembus meskipun untuk di tampilan backgroundnya masih abu-abu. Nah, untuk di tampilan recent apps ini masih sedikit ada perubahan seperti ini tadi ya guys untuk di tampilannya. Dan sayangnya di sini tidak tembus ke aplikasi sama sekali, baik aplikasi sistem ataupun aplikasi pihak ketiga. Tapi nggak tahu juga sih untuk di smartphone yang saya gunakan untuk di menengah ke atas atau smartphone yang menengah ke atas itu kemungkinan masih bisa tembus untuk di tampilan aplikasi sistemnya guys. Nah, di sini saya menggunakan Redmi Note 13, ini tidak tembus sama sekali untuk di aplikasinya. Oke, dan saya rasa cukup sekian dulu untuk di video rekomendasi tema kali ini. Jika kalian suka silahkan sekiranya untuk kalian klik like
subscribe, dan share video ini ke semua teman-teman kalian. Lebih dan kurangnya mohon untuk kalian maafkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Yuk.